budaya Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, nama saya Iren Valentina, salah satu adik asuh Metiko yang berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini saya semester 3. Pada kesempatan hari ini saya akan berdhamma desana dengan topik dana. Secara umum, dana adalah memberikan barang atau uang atau materi kepada orang yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang disebut dana adalah pemberian, dharma atau hadiah. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberikan dengan tulus dan ikhlas atau melepaskan milik kita, baik itu berupa uang atau barang, tenaga, rasa aman, memanfaatkan, dan ajaran atau nasihat yang baik. Berdana dalam perspektif Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang miskin. Dalam Tipitaka banyak diceritakan bahwa Buddha dan para biku mendapat penghormatan dari para raja dan orang kaya lainnya. Para biku dan Buddha malah mengunjungi orang-orang miskin untuk menerima persembahan makan atau pindapata. Pertanyaannya, kenapa Buddha menerima persembahan dari orang miskin? Dengan mengajarkan kepada orang miskin untuk berlatih, memberi, dan mau berdana, Buddha menuntun mereka untuk mengubah nasibnya. Kehidupan saat ini, orang miskin karena pada kehidupan masa lalunya tidak suka berdana sesuai dengan hukum karma. Dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Orang hidupnya miskin karena kehidupan lampaunya tidak pernah berdana. Untuk dapat mengubah nasibnya, dia justru harus banyak berdana pada kehidupan sekarang. Dana tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk senyum, dan sebagainya. Dana dalam agama Buddha dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, amisadana. Amisadana berarti dana materi seperti uang, makanan, air, obat, darah, kornea mata, bunga, lilin, dan dupa. Yang kedua, paricaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga. Ya, contohnya dana dalam bentuk tenaga itu bersih-bersih wihara, bantu menyiapkan makanan para biku. Dan yang ketiga, abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memaafkan, memberi rasa aman, rasa nyaman, dan menyelamatkan kehidupan makhluk yang sedang berkesulitan. Dan yang keempat, dhamma dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran benar seperti ceramah, cetak buku dhamma, cetak PCD atau DVD dhamma. Berdasarkan keempat bentuk dana tersebut, dhamma adalah bentuk dana yang tertinggi. Pemberian dana yang dilakukan atas dorongan orang lain dinamakan sangkara dana dan dinilai tidak semulia pemberian yang dilakukan dengan penuh kesadaran karena memahami benar atau buah akibatnya akan menghasilkan kemanjuran batin. Sebagai perbuatan atau karma, berdana ditandai kehendak cetana
seseorang yang diliputi perasaan senang atau tidak senang, baik sebelum memberi dana atau puba cetana, atau pada saat berdana muca cetana, dan sesudah memberi dana apara cetana. Dengan terpenuhinya ketiga faktor tersebut yang menunjukkan keikhlasan hati, perbuatan dana dapat menghasilkan buah kebajikan yang sepenuhnya. Berdana merupakan perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan, dan dana merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Manfaat berdana tidak hanya bisa dirasakan pada kehidupan yang akan datang, pada saat ini juga bisa dirasakan pahala atau manfaatnya. Manfaat berdana pada kehidupan saat ini diantaranya adalah dengan berdana berarti kita telah praktik dhamma untuk mengikis kekotoran batin atau loba, dosa, dan moha. Dengan berdana berarti kita berlatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar, sehingga jika pada suatu saat nanti kita harus melepas milik kita yang sangat kita cintai, maka kita dapat melepasnya dengan wajar. Manfaat berdana pada kehidupan yang akan datang yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya, atau bisa terlahir sebagai manusia. Jika kita berdana kepada bhikkhu sangga, maka kita akan mendapat berkah yaitu ayu wano sukang balam, yang artinya itu ayu, panjang umur, wano, kecantikan atau ketampanan, sukam, kebahagiaan, dan balam, kekuatan. Demikianlah Dhamma Desana yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Dhammang saranang